Baik, kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari suatu kelipatan 107. Kita misalkan bilangan ganjil positif tersebut berurut-urut adalah sebagai berikut, yaitu bilangan pertama adalah 2x ditambah 1, kemudian bilangan kedua adalah 2x ditambah 3. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dalam kurung 2x ditambah 1, dalam kurung 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Kemudian kita operasikan sehingga hasilnya sebagai berikut ya. 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Nah, kita di sini harus mencari pemfaktoran yang sempurna ya, sehingga kita harus mengubah dari 4x kuadrat tambah 8x dikurangi 7 kongruen dengan 0 modulo 107 ini menjadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, untuk hasil yang atas dan bawah ini masih sama ya, namun kita mengubahnya. Kemudian setelah diketahui pemfaktoran yang sempurna ini, kita bisa mengubahnya menjadi 2x ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, untuk 11 ini sama dengan 118 sama dengan 255. Nah, untuk mengubah pemfaktoran keduanya, jadi jika di kiri ada pemfaktoran, di kanan juga harus ada pemfaktoran untuk memudahkannya. Sehingga kita mengambil 255 ini menjadi pemfaktoran. Nah, 255 ini dari mana? 255 ini dari, kita ketahui dulu 118 ini dari 17 ditambah 11. Kemudian 255 ini dari 118 ditambah 107. Nah, kita bisa mengambil 255 ini sebagai pemfaktorannya. Jadi, dalam kurung 2x ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 15 pangkat 2 modulo 107. Nah, setelah itu kita bisa ketahui bahwa 2x ditambah 2 kongruen dengan 15 modulo 107. Dan 2x ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Nah, kemudian kita operasikan satu-satu terlebih dahulu. Yang kiri terlebih dahulu. 2x ditambah 2 kongruen dengan 15 modulo 107. Sama dengan 2x kongruen dengan 15 dikurangi 2 modulo 107. Nah, ini pada kedua ruas dikurangi 2 ya. Kemudian hasilnya 2x kongruen dengan 13 modulo 107. Nah, untuk 13 ini tidak bisa ya, tidak bisa dibagi dengan 2 karena tidak bilangan bulat, maka harus dicari yang sama dengan, yaitu 120. Kalau 120 ini hasil dari 107 ditambah 13. Jadi masih sama. Untuk x-nya bisa diketahui di sini sama dengan kongruen 60 modulo 107 dari 2x kongruen dari 120, bahwa 120 dibagi 2 hasilnya x kongruen dengan 60 modulo 107. Kemudian kita operasikan yang kedua yang berada di kanan, kita kurangi kedua ruas dengan kurang 2 sehingga menjadi 2x kongruen dengan negatif 15 negatif 2. Sehingga hasilnya 2x kongruen dengan negatif 17 modulo 107. Nah, untuk negatif 17 ini kan tidak bisa dibagi 2, maka kita harus mencari yang kongruennya bilangan bulat, yaitu 90 ya, bahwa 90 ini kongruen dengan negatif 17. 90 ini hasil dari 107 dikurangi negatif, di 107 ditambah negatif 17 ya. Sehingga di sini bisa dihasilkan 2x sama dengan kongruen 90 modulo 107. Maka x sama dengan 45 modulo 107. Nah, jika sudah diketahui x-nya, kita misalkan jika x kongruen dengan 60 modulo 107, maka kita substitusikan ke bilangan yang pertama terlebih dahulu, 2x ditambah 1. Jadi 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian ke bilangan yang kedua, 2x ditambah 3. Kita substitusikan 2 dikali 60 ditambah 3 hasilnya 123. Kemudian x yang kedua 45 modulo 107.
2x ditambah 1 kita substitusikan ke bilangan yang pertama ya. Itu teh yang pertama bukan yang kedua, mohon maaf. Sehingga hasilnya itu 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91. Nah, kemudian ke bilangan yang kedua 2x ditambah 3 kita substitusikan. Jadi 2 kali 45 ditambah 3 hasilnya 93. Jadi di sini kita ketahui bahwa dua bilangan ganjil terbesar yang didapat adalah 121 dan 123. Yang ini. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5, yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, pertama-tama kita ketahui FPB-nya terlebih dahulu dari 84 dan negatif 438. Negatif 438 sama dengan negatif 5 dikali 84 ditambah 18. 84 sama dengan 4 dikali 18 ditambah 12. 18 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 6, dan 12 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 0. Nah, setelah mendapatkan 0, di sini kita ketahui bahwa FPB-nya adalah 6. Nah, setelah itu kita menentukan penyelesaian umum. Jangan lupa ya bahwa 6 ini, FPB ini akan menentukan patokan dari himpunan penyelesaiannya, bahwa akan bisa mendapatkan 6 himpunan penyelesaian atau lebih ya. Penyelesaian umumnya kita ketahui di sini 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi 14x dikurangi 73y sama dengan 26. 14x sama dengan 73y ditambah 26 dan x sama dengan 73y ditambah 26 per 14. Sehingga x sama dengan 5y ditambah 1 ditambah 3y ditambah 12 per 14 merupakan persamaan pertama. Nah, ini didapatkan dari 73y per 14 sama dengan 5y dengan sisa 3y. Nah, kemudian 26 dibagi 14 adalah 1 dengan sisa 12. Jadi dihasilkan x sama dengan 5y ditambah 1 ditambah 3y tambah 12 per 14 yang merupakan persamaan pertama. Kemudian kita misalkan T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Ini dihasilkan di sini ya. Kita misalkannya itu. Kemudian 14T sama dengan 3Y ditambah 12 dan 3Y sama dengan 14T dikurangi 12, maka Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Dan Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, ini didapatkan dari di atas ya. Seperti yang tadi, 14T dibagi 3 sama dengan 4T dengan sisa 2T. Nah, untuk 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya, tidak ada sisa sehingga tidak dicantumkan. Maka hasil Y-nya sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3 yang merupakan persamaan kedua. Kemudian misalkan. Nah, kemudian misalkan U sama dengan 2T per 3. 2T per 3 ini dari sini ya, dari persamaan kedua. Pemisalannya di situ. Kemudian 3U sama dengan 2T. Maka 2T sama dengan 3U. Kemudian T sama dengan 3U per 2. Maka T sama dengan U ditambah U per 2 untuk persamaan ketiganya. Kemudian misalkan Pi sama dengan U per 2, maka 2Pi sama dengan U dan U sama dengan 2Pi untuk persamaan keempatnya. Nah, kemudian persamaan keempat substitusikan ke persamaan ketiga, sehingga T sama dengan 2Pi ditambah 2Pi per 2, maka T sama dengan 2Pi ditambah Pi, T sama dengan 3Pi yang merupakan persamaan kelima. Kemudian persamaan kelima substitusikan ke persamaan kedua. Y sama dengan 4T ditambah 4 ditambah 2T per 3 substitusikan. Maka Y sama dengan 4 dikali 3Pi dikurangi 4 ditambah 2 kali 3Pi per 3. Jadi hasilnya Y sama dengan 12Pi dikurangi 4 ditambah 2Pi. Y sama dengan 14Pi dikurangi 4 yang merupakan persamaan ke-6. Kemudian persamaan ke-6 substitusikan ke persamaan 1. Maka X sama dengan 5 dalam kurung 14Pi dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dalam kurung 14Pi dikurangi 4 ditambah 2 per 14. Jadi hasilnya X sama dengan 70Pi dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42Pi dikurangi 12 ditambah 12 per 14.
X sama dengan 70pi dikurangi 19 ditambah 3pi. Maka X sama dengan 73pi dikurangi 19. Jadi didapatkan penyelesaian umumnya adalah bahwa X sama dengan 73pi dikurangi 19 dan Y sama dengan 14pi dikurangi 4. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan penyelesaian khususnya bahwa X dan Y untuk penyelesaian khusus harus lebih besar daripada 0. Nah, kita substitusikan X 73pi dikurangi 19 lebih besar daripada 0, 73pi lebih besar daripada 19, dan pi lebih besar dari 19/73. Kemudian yang Y kita substitusikan 14pi dikurangi 4 lebih besar daripada 0, 14pi lebih besar daripada 4, kemudian pi lebih besar dari 4/14, dan pi lebih besar dari 2/7. Nah, di sini merupakan garis bilangannya, sehingga pi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita patokan yang pertama bahwa akan ada 6 penyelesaian ya. Jadi di sini saya mencantumkan 6, bahwa pi 1 X-nya sama dengan 54, Y-nya sama dengan 10. Kemudian pi 2 X-nya sama dengan 127, Y-nya sama dengan 24. Kemudian pi 3 sama dengan X-nya 200 dan Y-nya sama dengan 38. Kemudian pi 4 sama dengan 273, Y-nya 52. Kemudian 5 X-nya 346, Y-nya 66, dan pi 6 X-nya 419 dan Y-nya 80, kemudian dan seterusnya. Sehingga di sini dapat dinyatakan penyelesaian himpunan penyelesaiannya adalah pi sedemikian hingga pi lebih besar dari 19/73 dan pi anggota R bilangan real. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahan katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.